Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Perkenalkan, nama saya Galang Sopian. Di sini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman C++. Yang pertama, kalian harus mendownload aplikasinya. Aplikasinya bernama Visual Studio Code ya. Kalian bisa download di Google Chrome aplikasinya. Kemudian kalian harus menyiapkan folder untuk menyimpan codingan kalian. Di sini saya sudah membuat folder bernama belajar program C++. Nah, selanjutnya kita akan membuat file baru di sini. Kita akan belajar cara menampilkan sebuah kata pada program C++. Di sini misal kita akan menulis kata titik cpp. Ini nama file kita ya. Kemudian enter. Nah, yang pertama kalian harus menuliskan struktur awal dalam program C++, yaitu include, kemudian input output stream, ini adalah library C++. Jadi itu merupakan library dari C++-nya ya. Kemudian di sini kita akan menampilkan sebuah kata cout itu untuk menampilkan sebuah kata ketika program dijalankan. Misal kita akan menulis di sini hello world. Kemudian NDL ini untuk spasi terbaris ya. Di sini ya jangan lupa kita harus menulis program awalnya ya. Namanya integer main, kemudian buka kurung, kemudian kurung berawal. Nah, sini baru benar ya programnya. Kemudian di sini return 0. Ini merupakan tanda bahwa program sudah selesai. Nah, kemudian untuk menjalankannya kita pencet ini, kita klik ini ya, kemudian muncul terminal, kita ketikkan g++ info, terus nama aplikasinya misalnya tes, kemudian nama file kita tadi kata titik cpp, kemudian enter, kemudian titik garis miring nama aplikasi kita dan enter. Nah, sini sudah muncul kata hello. Misalnya kita akan menulis lagi kata misalnya nama saya. Kemudian kita jalankan lagi.
sudah muncul ya. Agar kita tidak harus menulis std di setiap kita menambahkan kalimat baru, di sini kita bisa menambahkan using namespace kemudian std nya kita pindah di atas saja ya. Nah, ini sifatnya global, jadi kita tidak harus menulis ulang lagi ketika kita menulis itunya ya. Nah, di sini kita hapus, dia tidak akan error. Nah, coba kita jalankan lagi. Hasilnya sama saja kan? Nah, terima kasih yang sudah menonton. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar cara membuat program penjumlahan. Kita buat file baru, jumlah.cpp. Nah, seperti biasa kita ketikkan struktur awalnya, kemudian kita buat using namespace std nya agar kita tidak harus menulis std setiap kita menulis kalimat baru ya. Nah, kemudian struktur awalnya kemudian kita di sini mempunyai tipe data integer, kemudian misal kita tulis variabelnya angka 1, kemudian angka 2, kemudian hasil. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan kata, masukkan angka pertama, kemudian sin, sin gunanya untuk mengambil input dari variabel. Kemudian kita akan menampilkan kata lagi, masukkan angka kedua, kemudian kita ambil inputan dari angka kedua. Selanjutnya di sini hasil sama dengan, karena kita akan melakukan penjumlahan, berarti kita di sini operatornya adalah plus, kemudian
angka kedua. Selanjutnya kita akan menampilkan kata hasil penjumlahan. Kemudian return 0 karena program sudah selesai. Nah, di sini saya akan menambahkan identitas saya ya. Nama, kemudian kelas, Nah, sekarang kita jalankan programnya. Seperti biasa kita ketik g++ min o, dan nama aplikasinya misalnya tes, dan nama filenya jumlah titik cpp. Kemudian kita ketik nama aplikasinya. Nah, di sini kita akan memasukkan angka pertama misalnya 567. Kemudian angka kedua 456. Maka hasilnya 1023. Misalkan kita ingin mengganti dengan pengurangan, ke sini tinggal kita ganti operatornya dengan kurang. Coba kita jalankan lagi. Misalnya 567 kurang 345. Nah, hasilnya 222. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar tipe data baru yaitu string. Kita akan membuat cara menampilkan pesan berupa sapaan. Di sini saya akan menampilkan identitas saya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita tulis include input output string, kemudian using namespace std, kemudian fungsi awalnya
kasih keterangan biar lebih jelas ya. Fungsi utama. Kemudian di sini string nama. String itu tempat menyimpan data berupa huruf ya. Kemudian integer, kalau integer itu berupa angka, karena umur itu angka kan. Kemudian di sini kita akan tampilkan kalimat masukkan nama Anda. Kemudian kita ambil inputan nama. Mengambil inputan dari variabel. Kemudian kita akan menampilkan pesan masukkan umur Anda. Kemudian sin umur. Ini sama ya. Kemudian kita akan membuat outputnya. Misal kita akan membuat sapaan halo. Kemudian kita panggil variabel nama. Kemudian Anda berumur. Kemudian kita panggil umur. Kemudian tahun. Kemudian return 0, tanda bahwa program sudah selesai. Nah, selanjutnya kita jalankan seperti biasa. Sini kita ketik g++ min o, misalnya nama aplikasinya tes, kemudian nama filenya umur.cpp, kemudian nama aplikasinya tes. Nah, sini kita masukkan nama Anda, misal nama saya Galang, dan umur misalnya 17. Nah, di sini akan menampilkan pesan halo Galang, Anda berumur 17 tahun. Nah, jika ingin
menulis nama lengkap, misal nama lengkap ya, Galang Sofian, maka dia akan error. Dia langsung menampilkan outputnya karena sin itu hanya bisa mengeluarkan satu kalimat saja. Jadi jika kita ingin menampilkan beberapa kalimat, di sini kita menggunakan getLength, kemudian sin, kemudian nama. Nah, di sini kita bisa menampilkan banyak kalimat ya. Kita tes lengkap ya, tadi kan tidak bisa, sekarang kita coba lagi. Nah, berhasil kan? 1, 2, 3. Nah, kurang lebihnya begitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar tipe data baru yaitu float ya. Di sini kita ambil contoh penggunaannya dalam konversi suhu. Pertama-tama seperti biasa kita tulis include, kemudian iostream, kemudian using namespace-nya, namespace std, kemudian fungsi awalnya, nah di sini kita akan masukkan tipe datanya float, kemudian variabelnya Celsius, kemudian Fahrenheit. Kenapa float? Jadi float itu berupa angka, tetapi angkanya itu di belakangnya ada koma. Jika pakai integer tidak bisa dia. Jadi kita menggunakan float. Nah, kemudian di sini kita tulis cout karena kita akan menampilkan pesan, masukkan suhu dalam Celsius. Kemudian kita ambil inputan datanya dari variabel Celsius. Nah, karena kita akan mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, di sini kita akan memasukkan rumusnya. Fahrenheit sama dengan, rumusnya adalah 9,0 dibagi 5,0, kemudian dikali, bintang itu kali ya, kemudian Celsius yang ditambah 32. Jadi ini adalah rumus konversi suhu.
Fahrenheit. Nah, setelah itu kita akan membuat outputnya di sini. Hasil konversi suhu adalah seperti itu ya. Kemudian kita ambil Fahrenheit-nya, karena kita akan menampilkan hasilnya dari variabel ini ya, setelah dihitung nanti. Kemudian NDL dan return 0 seperti biasa, tanda bahwa program sudah selesai. Nah, sekarang kita coba jalankan programnya. Seperti biasa, G++ min O shell test ya. Kemudian nama filenya suhu.cpp. Kemudian nama aplikasinya. Nah, misalkan suhunya 25 derajat Celcius, maka langsung akan muncul hasil konversinya adalah 77 derajat. Jika kita ingin merapikan tampilannya agar lebih rapi, di sini kita bisa tambahkan cout lagi. Kemudian tanda seperti ini. Kemudian garis miring N ini untuk membuat baris baru. Jadi dia tidak akan gabung dengan kata-kata ini ya. Jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kita kasih CR lagi di sini biar tampilannya lebih rapi ya. Seperti biasa, kira-kira seperti inilah. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Oh, ini lupa titik koma guys. Kita ulang. Sini sudah ada tanda ini ya, misal 56 derajat Celcius. Nah, hasil konversinya 132,8. Karena kita menggunakan float, jadi dia bisa menghitung angka di belakang koma. Sekian, terima kasih.